Shalom, firman Tuhan yang saya baca dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1-10. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami mohon Tuhan mampukan kami, beri kami pengertian, pemahaman, untuk kami juga dapat memahami dan mengerti serta melakukannya. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, berjalan dalam anugerah Tuhan. Orang lumpuh yang disebutkan dalam perikop ini adalah orang yang tidak bisa berdiri dan tidak bisa berjalan sejak lahirnya. Namun ia masih bisa melihat, juga masih bisa mendengar. Sebagai orang yang lumpuh, ia tidak memiliki kehendak bebas. Bahkan meskipun ia memiliki kehendak, namun ia dibatasi oleh keadaan dirinya sebagai orang lumpuh. Hal ini terlihat dalam aktivitasnya. Disebutkan bahwa tiap-tiap hari oleh bantuan orang lain, ia diusung dan diletakkan, berarti secara pasif, dekat pintu gerbang bait Allah dengan tujuan untuk meminta sedekah. Ia meminta sedekah, belas kasih dari mereka yang datang beribadah ke bait Allah. Banyaknya orang yang tidak cacat lalu lalang datang ke bait Allah, dan ia yang cacat itu berharap sedekah, berharap belas kasih dari mereka. Hari demi hari, bulan berganti bulan, tahun demi tahun, inilah yang dilakukan oleh orang lumpuh tersebut, yaitu meminta sedekah. Saudara-saudari yang terkasih, usaha demi usaha yang dilakukan untuk dan oleh orang lumpuh tersebut tidak efektif menolongnya sama sekali. Ia tetap lumpuh. Ia tetap meminta sedekah. Sesungguhnya orang lumpuh ini adalah gambaran kehidupan orang berdosa. Usaha demi usaha yang dilakukan tidak bisa melepaskan dirinya dari kelumpuhan. Bahkan apa yang ia lakukan semakin membuatnya lumpuh secara rohani. Usaha manusia tidak mampu menolongmu secara efektif. Ketika Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah untuk beribadah, orang lumpuh ini menatap mereka dan berharap menerima sedekah dari mereka. Saudara yang terkasih, tentunya ia telah mendengar dan melihat bahwa yang lewat itu adalah seorang yang telah menggemparkan Yerusalem oleh khotbahnya tentang Kristus yang adalah juru selamat dunia. Tentunya hal itu sudah menjadi rahasia umum, termasuk bagi kalangan yang cacat seperti orang lumpuh ini. Ia berharap menerima sesuatu dari mereka. Dan benar saja, Petrus berkata kepada orang lumpuh itu, "Lihatlah kepada kami. Kami adalah hamba Kristus. Lihatlah kepada kami. Kami memiliki Kristus. Lihatlah kepada kami. Kristus berbelas kasih padamu."
lihatlah kepada kami. Engkau memiliki harapan yang baru. Demi nama Yesus Kristus, berjalanlah. Maka orang lumpuh itu berjalan. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih, orang lumpuh meminta sedekah bagi mereka yang datang ke dalam bait Allah, bukan bagi mereka yang keluar dari bait Allah. Secara umum, boleh dikatakan bahwa harusnya ia meminta sedekah bagi mereka yang keluar dari bait Allah, bukan? Jika demikian, apa maksudnya? Artinya, orang lumpuh ini meminta belas kasih supaya ia bisa dibawa masuk ke dalam bait Allah. Namun perhatikan ini, tidak ada seorang pun yang mau dan mampu membawa dia masuk. Hanya Yesus Kristus, Solus Kristus, yang bisa membawanya masuk ke dalam bait Allah. Hanya anugerah Allah semata, sola gratia, bukan berdasarkan usaha orang lumpuh itu dan usaha sesamanya manusia, melainkan anugerah Tuhan yang berkehendak. Engkau tidak bisa datang ke dalam bait Allah dengan usahamu sendiri. Setiap kita tidak bisa masuk ke dalam bait Allah bila Yesus tidak melayakkan kita terlebih dahulu. Yesus Kristus telah mati dan bangkit bagi kita supaya kita layak masuk ke dalam bait-Nya, ke dalam hadirat-Nya yang kudus. Dalam pelayanan yang Petrus lakukan, ia juga sadar bahwa ia adalah hamba dan ia memiliki Tuhan, yaitu Kristus Tuhan. Ayat 12 berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Petrus tidak malu mengakui bahwa Yesus Kristus yang telah menyembuhkan orang lumpuh itu. Yesus Kristus adalah pusat dari pelayanan dan kehidupan. Inilah yang disebut anugerah Allah melalui Yesus Kristus menyembuhkan orang lumpuh itu. Hal lain yang bisa kita lihat, saudara sekalian, anugerah Allah membuat orang lumpuh percaya. Sesungguhnya orang lumpuh itu telah menjadi percaya kepada Tuhan. Alasan pertama, setiap hari ia di dekat pintu gerbang bait Allah. Ia melihat dan mendengar percakapan orang-orang yang datang dan pulang dari bait Allah. Kedua, ia pasti salah seorang yang telah terikat ketika mendengar khotbah Petrus pada saat turunnya Roh Kudus. Dan seperti yang dikatakan oleh Martin Luther, hatiku telah terikat oleh firman Tuhan. Betapa berkuasanya firman Tuhan, sola scriptura, yang diberitakan oleh kuasa dari Roh Kudus dan menjangkau orang yang lumpuh ini. Ketiga, ketika Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami," orang lumpuh itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu. Dan di ayat ke-8, orang lumpuh itu ketika telah sembuh, ia masuk ke dalam bait Allah untuk memuji Tuhan. Kita juga bisa melihat sebenarnya di ayat 16. Petrus berkata, "Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua." Saudara yang terkasih, oleh anugerah Tuhan melalui firman-Nya di dalam Yesus Kristus, kita menjadi percaya sola fide. Bersyukurlah kepada Tuhan bila setiap saat Tuhan mengizinkan engkau mendengar firman-Nya. Lalu respon yang benar atas anugerah Tuhan. Sesungguhnya puncaknya di ayat ke-8. Ketika orang itu telah sembuh, ia berjalan masuk ke dalam bait Allah. Ada komitmen dan kerinduan bersekutu yang berpusat kepada Allah yang kudus. Saudara sekalian, meskipun banyak tantangan dan godaan hidup di dunia, komitmen dan kerinduan berjalan masuk ke dalam bait-Nya yang kudus menjadi bagian kita. Firman Tuhan melalui Paulus berkata,
Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kemudian ia berjalan memuliakan Allah, Soli Deo Gloria. Tujuan hidup adalah memuliakan Allah dan menikmatinya selamanya, yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Daud berkata, kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Mazmur 65 ayat 4. Saudara sekalian, dimanapun engkau berada dan kapanpun waktunya, biarlah yang engkau pikirkan dan lakukan untuk kemuliaan Allah saja. Kemudian ia berjalan menjadi surat Kristus bagi orang banyak. Ayat 9 dan 10. Kehidupan yang berpusat pada Allah dan memuliakan serta menikmatinya selamanya akan menjadi surat Kristus yang hidup bagi orang banyak. Engkau tidak bisa memaksa orang mengikutimu, namun gaya hidupmu mampu mempengaruhi orang lain untuk meneladaninya. Engkau tidak bisa memaksa orang mempercayai Kristus, namun engkau bisa mempengaruhi mereka meneladani hidup Kristus yang engkau hidupi. Tuhan Yesus memberkati.